Oke, so kali ini spesial banget karena gue membawa Viola Mananta sama gue untuk episode Daniel Tetangga Kamu kali ini. Nah, so ini spesial banget ya karena kita bakal ngobrol sama seorang fashion designer Indonesia yang sangat terkenal banget, tapi mempunyai cerita. Mudah-mudahan cerita beliau itu bisa menginspirasikan kalian juga karena gue sempat ngobrol sedikit dan wow, perjalanan spiritualnya, struggle-nya, bagaimana cara sampai akhirnya dia bisa seperti sekarang ini dan kita ada di rumahnya yang megah ini, itu luar biasa sekali ceritanya. So, yeah, I know it's amazing ya. So beautiful. So beautiful. Oke, kita sekarang ketok pintu dulu aja kali ya. Alright, so. Hai, ini Daniel, tetangga kamu. So guys, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya, like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan bell-nya atau loncengnya. Thanks guys. Hai, Sally Kuswanto. How are you? Oh, Viola. Oh, Good to see you, Sally. Ini keluar ini. Iya, itu menyambut ya. Menyambut. Pak, sini Pak. Namanya Mbak Pao. Can we go in? Ya, Oke, come on, Pak. oke. Going, Pak. Wow, look at this house. Gue ngerasa kayak apa ya? Gue bener-bener gak ngerasa kita lagi di Jakarta gitu. Lu rasanya di mana? Di Bali? Di Bali atau enggak tahu ya di luar negeri ya. Gitu Singapore, ya? iya. This is so beautiful, Sel. Thank you. Tapi yang gue suka dari rumah ini kayak high ceiling Ya, gitu sih. high Jadi ceiling. yang ngebuat Ya. kayak rumahnya bener-bener Jadi lebih spacious, ya megah Ya. dan lain-lain gitu. Ya. And it's so beautiful and with the family picture itu udah berah gitu Ya. kan. Jadi kayak wow. Kan kita ada big wall di sana. Jadi waktu itu arsiteknya bilang we must put big painting. Big painting yang segitu gede kan susah. Jadi Ya. mau nggak mau kita harus printing something. Apa ya? Terus family picture. And I want something different gitu. Aku nggak suka family picture yang cuman static gitu loh, kaku. Ya. Gitu. I want yang lebih fashion. Dan itu swimming poolnya lumayan menarik ya karena Kita bikin on the second floor ya. iya. Iya. Dan maksudnya ada apa gelas kaca juga gitu di situ gitu. Ceritanya floating swimming pool. Gitu. Wow, dan lebih hebatnya lagi ini yang gue denger dikompetisiin juga ya, Iya, di Italia gitu Di ya. Itali, ya. Dan akhirnya dan itu it's a global competition itu Iya. untuk dunia kan. Ya aku lupa namanya apa ya, ntar aku kirim kamu picture-nya ya. Sure. Ya. Dan itu jadi salah satu pemenangnya juga gitu Iya, ya iya, untuk juara rumah ini. dua. That's amazing. I love the swimming pool. I love the green. Maksudnya kayak tuh plants-nya di situ juga gitu. Iya. Wow, look at this. Iya. Like wow, this greenery, this view. Ya. Di Jakarta Selatan Jakarta gitu kan. Selatan. Oh my god. Oh ini nih, ini walk-in closetnya. Iya, my walking closet. Wow. Wow. My walking closet juga simple sih, lebih yang tertutup semua. Iya ya, biasanya kan justru kebuka semua gitu. Iya, kalau cewek kan seneng yang di display gitu Iya, kan. Not with me. Jujur kita penasaran gitu ya kalau misalnya designer, fashion designer itu ya. Dia koleksi bajunya seperti apa gitu di dalam. And here we are gitu. Which one is where your dresses are? My Iya. dress is in here. Oh. Yang aku suka, aku akan simpen sih. Yang maksudnya yang kayak ini. This is like one of my collection, my favorite It's collection. like a signature look. Yeah. And it's you, right? Ya, That's ya, ini makanya aku simpen kayak gitu-gitu. Yeah, yang aku suka gitu loh. yeah. I love this. Wow. I think I've seen you in there. Iya. Ya. Jadi di dalam box-box ini tuh baju-baju juga, Daniel. Soalnya nggak muat. Tapi agak nggak praktikalnya ya itu agak tinggi. Dan kalau misalnya gitu berarti itu cuma untuk aksesoris saja ya. Ya. You don't really do anything di sini maksudnya because this is not your workshop gitu. You don't. No, this is not my workshop gitu. Tapi aku tuh orangnya karena aku ada beberapa temen tuh yang punya pikiran gini loh, Daniel. Lu tuh sok kaya ya, udah bikin baju tapi masih beli-beli barang-barang merek. Terserah sih orang mau ngejudge kita ya. Kalau aku mikir gini loh, kenapa aku beli? Karena aku appreciate. Yeah, of course. Gitu loh. Of course. Ya, and the feeling is different. Yeah. Kalau aku copy,
aku akan merasa tertuduh gitu loh. Yeah. Aku pakainya pun juga nggak akan feel good gitu loh. Yeah. Well, it's like when I put it on, ada feeling gini, lu itu contekan gitu. Jadi Yeah. aku nggak mau gitu. Jadi like I collect some maksudnya kayak jaket-jaket yang dari Fendi lah, dari aku tuh senang Burberry banget gitu. Jadi jadi aku nggak mau gitu. Memang aku sengaja beli, nggak mau, maksudnya bukan karena nggak ngopi, padahal bisa gitu, cuman like you don't do it gitu. Like this one, I make it myself gitu loh. Nggak maksudnya nggak kalah ini juga gitu loh. Tapi kan, ya kan maksudnya. Look at that. Kalau kamu lihat quality-nya juga nggak kalah gitu. Yeah. This one, So cool. the inside is also nice, right? Yeah. But you learn from the best, right? Yeah. So Yeah. you totally appreciate it when you see the workmanship of Fendi or and when you see it, you're like, wow, that's how they did it, and you can show your stuff. Yeah. Look, this is how it's Yeah. done, right? Jadi kita bisa bikin comparison gitu loh sama mereka gitu loh. Ya, tapi kalau ada nggak satu piece yang lu bikin tapi yang benar-benar lu banggain banget gitu? Your masterpiece. Kemarin tuh gue sempet kirim ke LA, gue kepingin dipakai artis siapa gitu, tapi gue salah ukuran karena ukurannya itu terlalu, kan gue pakai ukuran orang Indonesia gitu loh. Orang Indonesia itu kelihatannya, let's say Viola ya, Viola very slim gitu ya, tapi tulangnya orang bule itu lebih gede dibandingin tulang orang Asian gitu loh. Jadi ini waktu aku kirim ke sana itu gak muat ke siapapun. Oh no. Padahal this is so nice gitu kalau dipakai. Ya, dan maksudnya bikin kayak gini tapi bisa ngebentuk badan tanpa ada fondasi yang keras gitu loh. Itu kan nggak gampang. I take picture of me sih waktu aku kurus. Tapi Sally sendiri emang sebenarnya udah lumayan sering kan ngasih barang ke Hollywood gitu. You had Bebe Rexha, right? It was sekali dipakai Bebe Rexha gitu. Pertama, thank you so much for lunch. I'm like, I feel, okay, kayaknya Viola untuk kali ini, Viola tetangga kamu aja ya. Jadi dia yang interview, I'll just, mungkin. Bukan bapak. I make sure you put on at least 1 or 2 kg. Asli deh, kayak keluar dari sini. Timbang langsung naik 2 kilo. Iya, pasti. But anyway, Sal, gue actually pengen ngobrol sedikit soal kayak mungkin awal-awal lu jadi fashion designer kali. Iya. Itu, well, actually mungkin lebih mundur lagi deh. Lu dari Surabaya kan sebenarnya kan? Nah, Surabaya. so dari Surabaya ke Jakarta itu ceritanya gimana tuh? Jadi pas aku kan sempat sekolah ambil fashion design di Sydney. Sedikit aja mundur lagi ya. Oke. Jadi setelah lulus SMA aku ke Sydney, sempat ambil perhotelan. Habis perhotelan karena nggak tahu mau sekolah apa gitu loh. Terus masih bingung karena aku suka antara interior sama fashion. Akhirnya ambil fashion. Setelah ambil fashion, balik ke Indonesia, ke Surabaya tentunya ya, kota asal aku. Di situ aku sadar bahwa kalau mau menjadi seorang fashion designer yang dikenal di Indonesia ya harus startingnya di Jakarta, nggak bisa di Surabaya. Nah kebetulan suamiku dapat kerjaan di Jakarta juga gitu. Right. Nah kita udah pacaran dari Sydney, jadi pas kita baliknya juga di tahun yang sama, Desember 94. Nah he got a job in Jakarta in 1995, terus aku masih stuck di Surabaya sampai tahun 98. Nah pas 98 kita married. Setelah married aku pindah ke Jakarta, ikut suamiku. Nah dari tahun 98 married, 99 punya anak Jason. Waktu hamil juga cukup sulit karena aku selalu mabuk kalau hamil. Jadi aku belum sempat starting my career as a fashion designer. Jadi ya mabuk terus. Aku hamil tuh bisa 9 bulan muntah terus loh. Itu bener-bener itu aku tungguin 4 kata orang sampai 4 bulan. 5 bulan nggak hilang, 6 bulan nggak hilang, 7 bulan nggak hilang. Nangis tuh aku nggak bisa makan soalnya kan jengkel banget gitu loh. Tapi lucunya pas bulan 7, 8, 9 udah nggak bisa makan masih juga berat badan naik 12 kilo. Gila nggak? Gila kan? Kirain kan bakal ya hormonnya, agak bulimia gitu ya. Hormonnya kacau gitu kan. Yeah. Terus Jason lahir itu aku udah trauma. Aduh kayaknya aku nggak mau hamil lagi deh gitu. Tapi suamiku bilang, masa cuma 1? Dia bilang gitu. Dia gak maksa, dia orang gak maksa. Masa cuma 1 gitu. Tapi aku tuh trauma banget gitu loh mau hamil lagi. Jadi orang kalau selesai lahirin kan diet.
Aku nggak kayak orang balas dendam. Ya dong, nggak bisa makan 9 bulan gimana? Wah aku sehari makan bisa 5 kali kayak gitu loh. Jadi orang kalau selesai hamil kan cepat badannya bagus. Aku sampai hampir berapa tuh? Udah 9 bulan aja aku nggak balik tuh badan. Malah tetap gendut gitu kan. Makanya dulu I was quite fat gitu. Oh wow, And I didn't not care imagine. Gitu. Nggak peduli gitu. Terus akhirnya aku pikir ya udahlah kalau mau hamil lagi deh nih, aku bilang gitu. Udah kalau mau menderita sekalian gitu. Hamil lagi 2 bulan kan. Hamil yang kedua hamil Rachel muntah juga terus sama. 9 bulan juga. Sampai 6 bulan tuh parah-parahnya, parah banget sampai 6 bulan itu. Sisanya dari 6 sampai ke 9 itu muntah tapi nggak sampai belasan kali. You know what? I put on weight 35 kg. How is it possible? I don't know. I become like 75. Can you imagine with my height? No. I was 75 kg. Jadi mau jalan aja udah kayak penguin, hidungku gede, semuanya gede gitu kan. So ugly, pokoknya so ugly gitu loh. Jelek banget. Aku sampai biasa kan orang ada foto hamil yang seksi-seksi, cakep. Wih, gue boro-boro, mabok terus gue pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya bener-bener yang kayak, aduh. Bisa makan aja tuh udah puji Tuhan banget, dia syukur gitu loh. Jadi aku ngelahirin anak dua-duanya ini semuanya sesar. Nggak ada yang lahir normal dan sesarnya itu pun aku harus bius total karena aku nggak bisa terima injection dari epidural nggak bisa. Karena aku tuh ada back problem. I had surgery when I was 17 years old. Jadi disku yang L5, L6 tuh tipisnya tinggal berapa mili. So I cannot accept any injection, jadi harus full anesthesia. Jadi Jason lahir, Rachel lahir, aku nggak pernah dengerin suara tangisan mereka. Nggak pernah. Jadi pas lihat mereka pun aku juga yang masih ngantuk gitu. Oke, besok aja deh ya. Gitu. Ya, terus jadi tahun 2000 jadi setelah Rachel lahir 2001, 2002 aku bikin show tunggal itu kan. Nah 2002 bikin show tunggal, kebetulan karena aku bikin something yang agak different other than Indonesian designer. Mungkin jadi aku agak mencuri banyak perhatian media gitu. 2003 ya, nama aku cukup booming gitu in the short time gitu. Wow. Dan ya. What yang ngebedain apa emangnya? Like what did you do different? Mungkin waktu itu kan kebanyakan desainer Indonesia kan bajunya lebih feminim, gaun-gaunnya feminim, chiffon, something yang lebih soft gitu kan, yang banyak embroidery yang gimana gitu ya. Sementara aku bikinnya yang lebih leather, terus yang gothic gitu mungkin, lebih kayak gitu. And then the cutting, the line, constructionnya semuanya beda gitu, nggak flowing gitu loh maksudnya, tegas. Jadi itu kayak karakter sendiri, Sally Kuswanto masuk ke dunia fashion with a big bang-nya seperti itu gitu ya. So, jadi nggak tahu ya dengan your pas 2002 itu show tunggal pertama, abis itu 2003 ya, dan itu kayaknya it's what? A lot of darkness gitu kayaknya ya di dalam kayak. Ya memang ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya aku mungkin I make something different, I give something different to the fashion industri in Indonesia, tapi segi jeleknya ya to be honest secara penjualan aku nggak bisa menjual gitu akhirnya produk-produknya, ya mungkin hanya cukup untuk dikagumin saja gitu Daniel, tapi untuk beneran bisa terjual di pasar kan nggak semua orang secure untuk memakai gaun-gaun seperti itu gitu. Terus juga banyak gitu pertanyaan-pertanyaan dari orang sekitar juga, kenapa sih desain kamu tuh very strong gitu. Kelihatannya kalau kamu lihat desain-desain aku kan kayaknya aku tuh confident person, confident woman gitu kayaknya. Wah gimana. Padahal aku tuh very low self esteem, very low. Where did that come from? Nah teman-temanku tuh pada selalu bilang gini, lu tuh kayak yang teman dekat ya, yang tahu benar cerita hidupku. Selalu bilang gini, kamu tuh sebenarnya korban dari broken home family gitu loh. Aku selalu bilang enggak lah, memang ini watak gue aja yang begini gitu loh. Kalau orang selalu bilang aku korban broken home family, aku tuh cinta banget sama papiku ya. Jadi aku nggak mau put blame on him gitu loh. Of course.
Tapi the more I grow up, the more I realize gitu. Setelah aku punya anak, aku mendidik anakku gitu. Aku bisa melihat perbedaan antara diriku sama Rachel gitu loh. How secure she is compared to me gitu loh. For example, simple example aja gitu ya. Rachel love fashion, of course. Who doesn't love fashion? Every woman gitu maksudnya. Tapi dia punya dia punya what is it called? Harga diri, dia punya apa sih namanya? Self value, nggak dari barang yang dia pakai gitu. Dia karena dia tinggal sama aku, sudah terbiasa matanya melihat barang bagus, otomatis dia akan go to the good brand ya, yang dengan good quality gitu. Tapi dia tuh bukan tipe anak yang maksudnya gini loh, lagi tren ini gue harus punya. Kalau gue nggak, kalau teman gue punya, gue nggak punya, ntar gue malu. Dia nggak self value dia tidak ditentukan di sana. Gitu loh. Jadi I can see the difference in her spirit and my spirit. Why? Aku sampai jealous juga, ada jealousnya gitu loh maksudnya. Jealous in a good way. I'm also learning from my daughter gitu loh maksudnya. Pernah sekali dia misalnya minta sepatu, kita nggak langsung beliin. Kita beliin pada waktu momennya udah gone. You know her face, she still give you like a smiling, happy, cheerful face. As a parent, melting your heart or not? Pasti lah. Melting your heart, right? Gitu loh. Kalau gue aja udah ngambek tuh, gue udah pasti nggak mau udah lewat gitu kan, udah jengkel banget kan gitu loh. Terus di situ aku mulai melihat perbedaan-perbedaan gitu. Oh ya, in some way I'm quite spoiled tuh gitu gitu. Nah anyway, balik lagi waktu kecil, mamiku tuh percaya hal-hal yang superstitious. Jadi mungkin ada yang pernah bilang sama dia bahwa aku tuh anak yang pembawa sial dalam keluarga gitu loh. Jadi when my parent married itu they were so young. Papiku 20, mamiku 17. Kebetulan mamiku tuh bukan Chinese ya. Mamiku tuh peranakan ada Maduranya gitu loh. She was very very pretty, very beautiful. Gitu. My dad tuh pure Chinese Cina totok gitu loh. Jadi pas kawin ya otomatis mereka nggak disetujuin lah ya. Orang tua dari papiku nggak suka. Orang tua dari papiku ini lumayan kaya gitu loh. Nah mamiku orang nggak punya, orang miskin sekali lah gitu. Akhirnya papiku keluar, milih menikah dengan mami. Jadi mereka struggle, benar-benar miskin sekali. Jadi waktu kecil itu kita tinggal di rumah yang sangat kecil, Daniel. Jadi kalau dibilang aku nggak tahu rasanya miskin, tahu. Aku pernah tinggal di rumah yang sangat kecil sekali, bahkan kloset aja nggak punya. Not even closet. Jadi kalau ini ya buang air harus yang mau mandi aku harus nimbah air sendiri. Dari sumur gitu misalnya. Ya, makanya if you see I'm quite mobile doing everything gitu loh. Nah, jadi aku tinggal di sana sampai SD gitu kan. Tapi karena faktor ekonomi yang sangat-sangat rendah ya, itu kan membuat banyak pertengkaran di dalam rumah tangga. Nah, akhirnya aku tuh jadi sasaran mamiku gitu loh. Setiap kali mamiku berantem sama papiku, dia selalu panggil aku tuh anak pembawa sial, anak bu hoki gitu loh. Itu setiap hari yang aku dengar anak bu hoki gitu. And she was quite, dia orangnya juga gampang mukul gitu loh. Nah terus adik kedua aku lahir cewek, papiku ekonominya membaik. Membaiknya itu sangat drastis. Kebetulan saat yang bersamaan kakekku meninggal dari papi. Jadi papiku nggak dapat warisan tapi boleh pakai fasilitas rumah yang besar dari kakekku itu untuk buat bikin bengkel. Karena papiku tuh orangnya tekun, ulet gitu. Dia bikin bengkel bubut ya. Itu banyak yang bubut untuk perusahaan-perusahaan minyak. Jadi dia cepat gitu, ningkatnya cepat sekali. Kebetulan dengan adikku yang kedua lahir. Jadi mamiku selalu bilang, wah anak kedua ini anak pembawa hoki nih, yang kedua gitu. So she keep comparing me with my sister gitu, anak pembawa hoki gitu terus. Tapi akhirnya papi mamiku cerai pada waktu aku umur 12 tahun. Jadi pada waktu mamiku ngelahirin adikku yang paling kecil, jadi aku, adikku yang cewek kedua, terus adikku cowok yang keempat, Herman, setelah lahir 1 bulan mami papiku cerai. Aku masih 12 tahun. And I used to look after my youngest brother, yang 1 bulan.
Ditinggalin yang 1 bulan Mamiku lagi upset, karena mamiku lagi upset, jadi mamiku tuh sering kayak ngambek, kabur ke Jakarta, ntar kabur kemana gitu. Ke Jakarta sih, mostly ke Jakarta. Karena papiku udah ada perempuan lain gitu loh. Oke. Jadi makanya papiku dari istri kedua juga punya anak yang usianya mirip-mirip dengan adikku Herman gitu loh. So you were the caretaker of your baby brother. Ya. Nah, terus pada waktu aku tumbuh dewasa, di sekitar usiaku yang dari kecil sampai yang belasan tahun itu, aku selalu melihat pertengkaran baik dari keluarga mamiku maupun dari keluarga papiku. Keluarga papiku itu suka datang minta bagian. Mereka merasa papiku pakai lahannya engkongku gitu ya. Jadi mereka minta bagian. Nanti dari pihak mamiku juga. Jadi aku tuh dari kecil udah sering lihat mereka tuh yang berantem tonjok-tonjokan, ntar ada yang bawa celoret, beneran bawa celoret. Saudara sendiri kan ini kan? Saudara sendiri. Dan aku tuh yang suka kecepet di ujung gitu loh, sampai gemeter gitu. Ya ampun, oke. Wow, oke. Ya. Maksudnya, to be honest ya. Traumatized, aku gak sadar. Itu aku gak sadar bahwa itu tuh semua bikin aku tuh traumatized. Aku gak sadar. Pertama gini, lu dari kecil pun juga udah dibilang kalau misalnya secara identitas lu pembawa sial. Ya, pembawa sial. Kan? Itu udah satu. Kedua, dipukulin terus gitu kan. Dan digebukin terus. Dan ketiga, abis itu udah ada konfirmasinya juga begitu anak kedua lahir. Hoki nih kayak gitu. Jangan-jangan bener gue pembawa sial gitu kan. So, dan abis itu ketika mami cerai juga, mereka berantem secara violent itu, dan lu masih umur 12 gitu, you know, like, I just cannot imagine, secara psikologi sih itu benar-benar bakal ngerusak banget ya, pasti ada sesuatu gitu yang. Gue gak sadar itu. Karena lu mikir, oh ya ini normal, mungkin ini semua orang ngelewatin gitu. Gue bener-bener gak sadar gitu. Tapi untungnya gue gak melakukan hal yang sama yang mereka lakukan gitu loh, ngerti kan maksudnya. Jadi gue sama orang jadi kayak minder gitu. Terus aku kalau nonton film yang violence gitu ya, aku tuh bisa nggak tidur sampai besok-besoknya. Kebayang terus. Jadi kayak pernah satu kali suamiku tuh ngajak nonton film apa tuh ya, filmnya Leonardo DiCaprio sama temanku cewek. Mungkin temen cewekku ini nggak ngerti, dia mungkin bete banget sama aku. Di tengah-tengah film tuh aku keluar. Dia mungkin aku bisa ngeliat wajah dia bete banget sama aku. Dia kira aku mungkin sok-sokan spoil. Dia nggak tahu aku muntah-muntah di kamar mandi gitu loh. Aku tuh nggak tahu kenapa kalau aku lihat sesuatu yang violence tuh bikin aku mual, muntah gitu loh. Berarti masih ada sesuatu di dalam hatinya Sally yang masih belum terproses kali. Mungkin ya. Ya kan? Berarti maksudnya secara nggak sadar, unconsciously, lo yang kayak oh my god, you know, dan pengen muntah aja, you know, and yet it's your childhood gitu. Iya, kayak aduh kenapa sih orang kok harus segitu violence-nya jadi orang gitu loh. Kenapa sih kita nggak bisa hidup tuh baik-baik gitu loh. Kalau aku tuh selalu mikirnya gitu. Nah, waktu aku di Sydney, setelah lulus kuliah itu, aku nggak pengen balik ke Indonesia. Aku tuh takut untuk balik ke Indonesia. Cita-citaku aku kepingin menetap di Sydney, pingin dapet PR. Karena aku mikir kalau aku balik ke Indonesia, aku akan comeback dengan kehidupan yang seperti ini lagi gitu. Tapi ceritanya beda. Jadi pas aku mau lagi ngerjain skripsi yang sekolah fashion, aku dapat phone call from my auntie. Dia bilang gini, lu tuh nggak pulang-pulang ya, lu enak-enakan di sana ya, lu tuh nggak papi lu kanker. Gue bilang, kok enak-enakan orang lagi ngerjain skripsi, lagi mau harus kumpulin bikin project gitu kan. Apa sekolah fashion design harus bikin project like kostum ya, 8 kostum atau berapa gitu. Terus aku telepon papiku, aku tanya, papi kanker ya? Dia suaranya ya agak gimana gitu, dia bilang it's okay, dia bilang gitu. Aku bilang, kok papi nggak ngomong? Enggak lah, kamu konsentrasi aja sekolah. Aku bilang, gimana Pi? Aku ini lagi ujian, ya gitu loh. Papi mau aku pulang atau enggak? Dia bilang gitu. Kamu terusin. Kamu tau nggak ya? Tutup telepon itu, aku ke kamar mandi. Aku tutup pintu kamar mandi. Aku nangis, aku tendangin pintu kamar mandi kan. Kan waktu itu aku udah pacaran sama suamiku gitu. Dia ada di apartemen, dia bingung. Kenapa aku ke kamar mandi nangis, aku tendangin pintu kamar mandi. Dia tanya, what happened? Aku bilang, ya aku bingung, papiku sakit kanker, nggak pulang aku salah, aku pulang nggak bawa ijazah. Bener nggak? I will miss the whole thing gitu loh. Lu percaya nggak? Gue bilang gini sama Tuhan,
Karena sebelumnya aku udah beberapa kali mimpi kalau papi bakal mati. Lucu loh, di Sydney itu aku udah beberapa kali mimpi bahwa papiku tuh akan meninggal. And it was so real, Daniel. Aku nggak bohong nih. Aku bilang sama Tuhan gini, Tuhan, kalau Tuhan mau ambil papi nggak apa-apa, silakan. Tapi bisa nggak kasih waktu perpanjang sampai aku ujiannya ini selesai? Aku bilang gitu. Yeah. Aku bargain sama Tuhan, aku bilang gitu. Aku nggak pulang, aku selesaiin skripsi. Semua itu satu keluarga di Surabaya udah yang gini, itu anak nggak tahu diri, bapaknya sakit, nggak cepetan pulang, masih di Sydney, gini, aku tau lah. Jadi terus setelah aku selesai presentasi semua ke sekolah, aku nggak, I even didn't join the graduation day. Yeah. Pokoknya aku udah serahin semua, langsung pulang ke Surabaya. Tapi waktu pulang ke Surabaya, jam dulu kan nggak bisa tiktokan kayak handphone kayak sekarang. Papiku udah terbang ke Shanghai. Udah terbang ke Shanghai berobat, kemo, segala macam. Jadi kita sisipan. Gue pulang ke Surabaya, dia terbang ke Shanghai sama istri keduanya untuk berobat. Itu Desember 94. Terus Januari 95 papiku pulang ke Surabaya. Itu dia udah selesai operasi livernya sebagian dipotong, kankernya diangkat. Bahkan Tuhan kasih dia hidup loh. Sampai tahun 96. Jadi Tuhan kan masih dengerin aku permintaanku ya. Jadi papi sempat sakit lagi 95 bulan September. Itu dia baru mulai sakit lagi sampai tahun 96 baru dia meninggal. Gue tertarik sih kayak lu tadi begitu refleks pertama ketika lu marah-marah di dalam kamar mandi, lu langsung minta negosiasinya sama Tuhan gitu ya. Gue pengen tahu hubungan lu sama Tuhan sendiri seperti apa, karena dengan masa kecil yang sangat gelap tadi itu, what happened ketika lu ada ibu tiri? Itu how's your life? Kalau misalnya ibu yang ini bilangnya ini pembawa sial, kalau sama ibu tiri gimana? Jadi karena dari kecil kan hidupku udah tough ya. Jadi otomatis karena aku sering hubungan sama mami nggak deket, hubungan sama papi nggak deket. Jadi secara nggak langsung itu aku cari Tuhan malahan. Aku cari Tuhan. Aku tuh bisa belain naik sepeda atau naik becak gitu ke gereja, ke sulung atau kemana gitu. Aku cari Tuhan. Dan aku tuh setiap hari kalau habis dipukulin atau apa ya paling aku ke kamar nangisnya cari Tuhan gitu loh. Jadi aku tuh dari dulu punya prinsip kalau cari pacar pun kalau nggak Kristen aku nggak bakal mau. Jujur. Mau sekaya apapun itu orang, mau sehebat apapun kalau dia bukan anak Tuhan aku nggak mau gitu loh. Jadi kayak Tuhan itu buat aku tuh satu-satunya tempat di mana aku tuh ya aku bisanya mengadu ke siapa sih kalau nggak cuma ke Tuhan gitu. Nggak ada bokap nyokap itu nggak bisa diharapin juga. Nggak bisa diharapin. Papiku most of the time sibuk di kantor gitu loh, di kerjaan. Papiku sih baik sama aku, sayang gitu ya. Tapi kan kesian juga gitu. Aku nggak mungkin bisa sedikit-sedikit telepon ngadu ke dia gitu loh. Sama mami tiri, otomatis aku jadi lebih kayak ya jadi lebih gimana ya. Biasanya kan anak kan susah menerima mami tiri, apalagi itu hasil penyelewengan loh, cerita kasarannya begitu loh, ya kan. Tapi aku sendiri itu untuk jujur dalam hati ya, menerima dia sampai bisa cinta gitu, enggak. I'm gonna put on my jacket. Oke. Dingin ya? Yeah, it's getting a bit colder. Oke. So, sama ibu tiri berarti lebih ini dong, lebih harmonis nggak? Atau sama, lagian juga treatment dia ke Sally sendiri gimana? Iya, dia otomatis lah berusaha ambil hatinya aku juga gitu. Papiku kan introduce me to her gitu kan. Jadi akunya juga sempat yang senang juga main ke rumah dia karena kan ada adik-adik itu kan dari papiku juga gitu loh. Jadi ya aku sih oke gitu. Maksudnya kadang-kadang bisa pergi bareng juga sama mereka. Ya itu membuat mamiku tambah sakit hati sebenarnya sama aku. Membuat mamiku tambah benci gitu sama aku. Dia kan jengkel banget gitu. Kalau gitu malah sih berpihak sama dia gitu loh. Padahal deep down in my heart tuh aku nggak pernah bisa mencintai perempuan ini gitu loh. To be honest bahkan jujur aku geli gitu. Right. Dan pada saat lo balik dari kuliah dan lain-lain gitu ya, kayaknya lo juga tadi bilang kalau misalnya masih ada
kemarahan, yang tertuang melalui si 2002 gitu. Terrefleksi dalam karya-karya dalam aku, karya-karya Sally gitu ya. So what else happened? Gue ngerasa kayak you went through so much more pain gitu. Ya. Jadi aku pikir aku tuh udah tahun 2004 aku pernah bikin buku judulnya Heal, sembuh gitu. Aku pikir aku udah sembuh gitu, Neil. Jadi pas papi sakit kanker, papi tuh sempat pesen gini sama aku. Nanti kalau papi meninggal, kamu jangan berantem-berantem ya, dia bilang gitu. Papi minta maaf selama ini papi kurang bisa menjadi bapak yang baik buat kalian. Papi minta tolong jangan sampai kamu berantem-berantem kayak keluarganya papi, dia bilang gitu. Dan aku melihat papiku tuh orang yang sangat sosialnya tinggi sekali sama orang. Misalnya, walaupun dia sering dipukulin kakaknya gitu. Terus kakaknya datang lagi, minta tolong sakit kanker atau apa. Dia pasti ngulurin tangan gitu loh. Pernah sekali aku bilang, orang udah kayak gitu kok papi tolongin sih. Terus dia bilang gini, Sally kamu sekarang mungkin gak ngerti. Tapi suatu hari kamu pasti akan ngerti, dia bilang gitu. Kalau misalnya ada saudaramu yang susah, kamu gak mungkin berpangku tangan. Itu tuh omongan dia tuh kayak jadi remah gitu loh. Dia. Terus meninggal tanpa surat warisan. Nah terus aku bilang sama mami tiriku, gimana nih tante? Ya udah kita bikin perjanjian deh ke notaris. Tante 45% mewakili kelima orang anaknya. Aku 35% mewakili ketiga orang adikku. Mamiku nggak masuk karena udah cerai. 20% dikasih nenekku. Kenapa? Karena papiku tuh sayang banget sama mamanya. Dia pingin mamanya tuh masih bisalah dihormati gitu maksudnya gitu. Ini kan cuman formalitas di secara paperwork aja di notaris gitu loh. Tapi untuk kenyataannya kesehariannya yang in charge benar-benar di perusahaan bengkel itu mami tiriku. Aku sih lagi merintis terima-terima jahitan gitu. Aku belum berani panggil diriku fashion designer. Masih terima-terima jahitan lah di Surabaya gitu. Nah sementara tiap bulannya itu aku cuma ditransferin dia duit secukupnya lah untuk belanja. Singkat cerita, mamiku sama adikku yang kedua dia nggak suka dengan tindakan yang aku ambil. Dia merasa aku kurang ajar. Maksudnya kok aku mengambil keputusan ini kok sepihak tanpa persetujuan mamiku gitu loh, Neil. Akhirnya mamiku marah. Karena mamiku marah, akhirnya aku menjadi pihak yang tertuntut oleh ibu kandungku sendiri. What? Yes. Disomasi. Ya. So aku ke kantor kejaksaan setiap hari itu jantungku kayak mau copot, lu tau nggak ya? Gue tuh kalau malam tuh sampai anxiety, kalau malam tuh tidur bangun bisa. Jadi kalau orang bilang, Sel lu tau nggak sakit COVID tuh sesak nafas? Oh, I've been through worse. I've been through worse. You don't know I've been through worse. Kalau lu COVID berapa lama, gue berapa tahun itu udah sesak nafas gitu loh. Ya kan? I've been sued by my own mom. Oke. Aku bingung dong. Bingung terus aku nggak punya duit loh, Neil. Baru lulus gitu loh. Mau minta tolong siapa? Suamiku juga baru kerja, gajinya cuma 1,8 juta waktu itu. Gimana bisa biayain aku untuk keluar masuk pengadilan? Terus kata temenku, ada satu orang pengusaha Surabaya, dia itu bisnis properti lah gitu. Dan he has a lot of a connection gitu dengan ini pejabat-pejabat lah gitu. Dan dia orangnya very tough man gitu. Ya udah. Aku telepon dia bilang gini, kamu tuh apa sih? Dia nggak ngerti gitu loh. Terus akhirnya aku disuruh ke kantornya dia. Do you think he's like a friendly, nice man? No, he's so scary. Dia tuh yang galaknya minta ampun gitu loh. Terus dia tuh jengkel banget. Dia bilang, apa-apaan ini? Anak sama orang tua sendiri berantem ini lucu. Dia bilang begitu kan. Terus akhirnya mamiku dipanggil, kita diakorin. Diakorin, terus dia bilang, lu tuh harusnya bersatu sama mami lu, bukan sama mami tiri lu gitu loh. Terus mami tiriku kan dengar bahwa aku di backing sama si bapak, si engkau ini Chinese ya, Chinese bapak kaya inilah. Dan karena dia kaya, dia punya in-house pengacara yang selalu mendampingin aku
di setiap perkara. Jadi kesannya itu siapa Sally ya punya pengacara hebat gitu loh, maksudnya pengacara top gitu kayak yang padahal aku nggak keluar uang sama sekali gitu loh. Nah terus dijagain banget sama Tuhan. Dijagain banget sama Tuhan. Gila, itu berlangsung berapa lama ya? Cukup lama sih. Itu dari tahun 96 papi meninggal, tahun 98 aku menikah kan. 98 aku menikah. Itu kan terus perseteruan tuh terus kan yang tuntut-tuntutan itu. Terus tahun 99 aku lagi hamil Jason, aku dapat surat dari kepolisian bahwa aku mencuri mobil BMW, which is my own car. You know, my own car gitu loh, my own car yang I've been using it since I was high school gitu loh. Teman-temanku aja tahu itu mobilku gitu loh. Tapi karena BBKB, kamu tahu kan BBKB itu kan di bengkel, itu diambil sama mami tiriku. Jadi dijadiin bahan bukti di kantor kepolisian bahwa aku mencuri mobil. Gila kan ya, aku mencuri mobil. Jadi aku tuh pulang ke Surabaya lagi hamil muntah-muntah begitu. Jadi aku berapa kali itu di BAP di Surabaya gitu kan. Sampai akhirnya tiap kali telepon di rumah berdering itu jantungku kayak mau copot, kayak aku tuh ketakutan sekali gitu loh. Of course. Jadi aku udah base di Jakarta kan waktu itu. Jadi aku 2 kali, aku hamil 4 bulan ke Surabaya, hamil 7 bulan ke Surabaya karena dimintain BAP itu. Terus setelah Jason lahir 3 bulan, aku harus ke Surabaya lagi. Katanya aku mau dimintain BAP lagi. Ternyata aku sudah menjadi tersangka ya. What does that mean? They can statusnya is already narapidana. Narapidana. Do you have to go to jail? Terus si bapak pengusaha ini, aku akhirnya minta tolong dia. Oh enggak, I bill out myself sebagai tahanan luar dulu. Aku bayar sebagai tahanan luar, aku pulang. Waduh, itu aku nangisnya. Itu aku sampai itu bener-bener itu my spirit crush. Itu tuh broken heart-nya itu gila-gilaan gitu ya. Aku bilang gini, Tuhan, why you doing this to me? Why you keep doing this to me since the day I was born? Aku nanya gitu kan ya. What's wrong with you? Gitu loh. I hate you God, aku bilang gitu. Apa sih yang aku lakukan sampai kamu tuh kayak gitu sama aku bilang gitu. Aku telepon si bapak itu minta tolong lagi, dia marah. Kenapa kamu nggak kasih tahu saya bahwa kamu itu ada kasus ini lagi? Ya aku nggak mau nyusahin lah gitu loh, maksudnya. Si bapak ini marah, dia bilang kasus kamu udah berat dan secara hukum kamu pasti kalah karena kamu pegang mobilnya, dia pegang BPKB-nya. Secara hukum dia yang lebih kuat. So where's the car now? The car is not with me. I moved to Jakarta. The car is with my sister. Gitu loh. The car is with my sister, not with me. Aku udah pindah ke Jakarta dari setahun yang lalu gitu loh. Nah terus si bapak ini bilang gini, oke, lu masih mau terusin urusan ini, perkara ini, atau lu mau lepasin mobilnya? Tapi kalau lu lepasin mobilnya, lu berarti mau nggak mau lu harus tolak warisan. Tolak warisan berarti lu menolak semuanya. Jadi kalau sampai adik lu menang, lu tidak akan menerima 1 peser pun. Berat juga ya awal-awalnya ya. Gitu ya. Di saat itu kan pemikirannya udah pasti pengen warisan lah. Ya kalau secara manusia gue pasti pingin juga. Karena gue tahu. Dan itu adil juga. Iya adil karena itu hak gue satu. Dan awal-awalnya gue tahu papi gue tuh orang yang dari nggak punya sampai terakhir waktu gue SMA. Papi gue itu duitnya lumayan banyak. Dan gue waktu kuliah papi gue tuh udah main minyak. Oh wow. Gitu loh. Terus gue mikir gue tuh cinta banget sama papi gue. Terus gue mikir I have more than enough in my life gitu loh. Akhirnya gue mandi, gue bilang gini sama Tuhan, Tuhan apa sih yang aku mau dari papiku? It's just his love gitu loh. I think gue gak paten, gue bahasa Jawanya gitu, ngerti ya? Gue gak paten, gue bilang gitu. Ambil sana semuanya, gue bilang gitu. Ambil, gue bilang. Tapi gue bilang gini sama Tuhan, kalau gue lepaskan ini semua, harta papi gue, kalau Tuhan gak bisa kasih saya kehidupan yang baik, tapi maksud gue kehidupan yang baik bukan rumah kayak gini loh ya, gue gak kebayang rumah ini. Minimal maksudnya, cukup lah. Gue kepingin lu kasih gue itu peace gitu loh.
gue tuh enough drama in my life. Gue tuh udah kepingin lepas dari keluarga-keluarga gue yang menurut gue ini psycho semuanya gitu loh. Gue mau cuman I just want peace gitu loh. Kalau Tuhan gak bisa kasih gue kedamaian, then you're not God for me. Gue bilang gitu, gue lepasin semuanya. Setelah lewatnya waktu lama gitu, perseteruan dengan mami tiri gue ini kan yang terberat dalam hidup gue kan, salah satu yang terberat itu kan, tuntutan warisan, di mana gue harus lepasin ini semua, dan gue pindah ke Jakarta cuman bawa 2 koper, 2 mesin jahit, gue ingat 2 koper, 2 mesin jahit, 2 mesin obras, 1 mesin press aja, udah that's it, itu yang gue bawa ke Jakarta. Terus gue tinggal di apartemen Rasuna yang luasnya cuma 55 square meter. Dari rumah gue yang di Surabaya 600 meter, gue pindah ke apartemen yang 55 square meter. Terus setelah Jason lahir, kita pindah ke apartemen Taman Anggrek yang luasnya 80 square meter. Rachel lahir, kita pindah ke apartemen Taman Anggrek juga yang 3 kamar yang luasnya 150 meter. Terus setelah Jason Rachel sekitar 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, kita pindah ke Cilandak yang 650 meter. And then 4 tahun yang lalu here we are. Wow. Dan itu tanpa warisan dari bokap lo. Jadi maksudnya kayak mungkin lu nggak bisa bilang kalau misalnya, oh ini karena second generation money gitu, atau mungkin ini karena warisan gitu, tapi ini benar-benar karena berkat dari Tuhan yang terus yang dia menepati janjinya tersebut gitu kan, ya kan, ke Sally gitu. Ya. Dan lewat suamiku ya, nah aku nggak mau lewat suamiku of course. Gue lebih penasaran kayak gini, gue yakin banget nih, mungkin yang lagi nonton saat ini juga mungkin punya broken home gitu, mungkin ada yang lebih parah malahan gitu kan, dan ada juga yang saat ini lagi dalam proses, lagi berantem-berantemnya lah sama orang tuanya atau apapun itu gitu. Nah gue penasaran, lu bagaimana sampai akhirnya lu nulis buku Heal, tapi lu ngerasa ternyata gue belum heal banget. Apa sih? Ada sekarang ini menurut lu udah heal belum? Ataukah sebenarnya lu masih belum bisa memaafkan mereka? Gini, kalau memaafkan mami gue kandung, gue sudah. Kapan? Udah lama. Dan makanya tadi setelah somasi atau sebelum somasi? Setelah somasi dong. Oke. Jadi itu prosesnya lama. Gue pikir tadinya setelah gue ngampunin mami tiri gue gitu, gue pikir gue udah completely heal. Gue pikir gitu. Ya. Udah. Kita mikirnya it's a goal, begitu udah kelar, oke. Iya, gue pikir gitu. Tapi gue nggak sadar ternyata masih ada luka batin yang lain gitu loh. Yang gue tuh ternyata jauh lebih berat, lebih dalam, itu kayak kanker menurut gue di situ itu. Dan gue nggak sadar gitu loh. Itu yang membuat gue low self esteem yang nggak bisa gue ilangin selama ini. Tapi setelah gue bisa menemukan jawabannya dan cure-nya ini istilahnya cure-nya nih ya, itu terjadinya kok ya pas tanggal 2 bulan 2 tahun 2020. Jadi pas gue serahin tugas ke guru gue teologi, itu tanggal 2 bulan 2 2020. Gue kaget loh gitu. That was just a few months ago. Just few months ago gitu loh. Singkat cerita tahun lalu itu aku sempat masuk teologi. Masuk teologi. Kenapa gitu? Nah pada waktu mau masuk teologi school ini juga lucu. Karena di dalam rumah tangga kan aku sering berantem terus sama suami ya. Aku juga bingung gitu. What is wrong with me gitu ya kan? Terus gue tanya sama si temen gue gitu, sama si Pak pengacara yang dulu pernah bantu aku. Dia orang yang dewasa gitu. Aku bilang, Pak, apa kabar? Udah lama kan, udah 15 tahun gak ngobrol. Kita kan cukup teman baik gitu. Aku tuh selalu menjaga hubungan sama orang-orang teman lama. Menurut kamu, aku nih kok berantem terus sama suamiku ini, kayaknya aku tuh merasa kurang punya pendidikan deh. Aku merasa gitu. Mungkin kayaknya wawasanku kurang ini. Menurut kamu aku sekolah apa ya? Aku kepingin sekolah lagi. Aku tuh sampai begitu loh. Serius deh. Aku tuh, I put effort in my life kan gitu loh. Aku sekolah apa ya? Aku nih kayaknya goblok. Aku bilang gitu. Terus si pengacara aku bilang gini, kamu tuh gak goblok. Udahlah, kamu tuh gini deh Sally, kamu sekolah teologi deh. Hah? Kenapa? Aku bilang gitu. Nanti di situnya kamu akan belajar bagaimana kamu tuh sudah benar. Kamu tuh pintar kan gitu. Cuman kadang cara kamu berbicara aja gitu. Terus habis gitu temanku juga bilang,
lu sekolah teologi. Malam itu yang ngomong 2 orang loh. Gue pikir like konfirmasi gitu kan. Yes, definitely. Wah, gue excited. Anyway, I always love God. I always love God gitu loh. Tapi pengen lebih diperdalam lagi melalui belajar teologi. Jadi pada waktu gue masuk sekolah teologi, gue kaget. Gue pikir sekolahnya bakal setahun. Nggak taunya ada 33 mata pelajaran ya. Buset, gue pikir ini berapa tahun? 4 tahun. 3-4 tahun, terus gue mau jadi apa ya? Teman-teman gue juga pada gini, lu mau jadi pastor nih? Gue bercanda aja, ya udahlah, gue bakal bikin fashion church, kan belum ada fashion church. Bercanda. That's an awesome church. Shannon. Nah, terus pas bagian teologi ada beberapa tugas inerensi dengan satu lagi. Alkitab adalah firman Allah yang berotoritas. Terus yang Alkitab adalah firman Allah yang berotoritas, itu aku stuck. Itu benar-benar aku stuck, aku nggak bisa bikin tugas itu. Kalau gue disuruh nulis, gue nggak mau asal cuma nulis, gue bisa aja nulis bagus, gue dapat nilai bagus. Tapi it's not that it's gitu loh. loh. It's not authentically cerita lu gitu. Iya. Kalau fashion atau kerjaan lain, I will do it. Sure. Ini berhubungan sama Tuhan. Gue nggak mau main-main kalau yang berhubungan sama Tuhan. Gue tuh hampir mau ngomongin sama gurunya, gue gak akan nulis nih, gue gak mau nulis ini. Gue fail gak apa-apa, gue udah mau nulis gitu. Cuman gue masih gak rela, karena gue tuh orangnya pantang fail dalam hidup gitu loh. Akhirnya gue duduk di meja rias, setiap malam gue nanya Tuhan gitu. Tuhan, otoritasmu di mana? Aku mulai marah sama dia. Kalau kamu bilang firman Allah itu punya otoritas. Pada waktu aku mengalami semua kesulitan itu, dan pada waktu aku memperkatakan firman-Mu, kenapa nggak ada mujizat? Di mana mujizatmu? Aku bilang gitu. Jadi gini, aku tuh ada satu cerita yang aku nggak pernah ceritain ke orang karena aku merasa itu disgusting dan memalukan dan membuat aku tuh jijik banget. Dan itu yang membuat aku tuh marahnya luar biasa. Jadi pada waktu aku SMP, aku baru usia 13, 14 SMP gitu. Gue punya kepala sekolah, suka panggil gue ke kantor. Pertamanya itu kayak sayang gitu loh. Dia kayak kasih gue perhatian gitu. Suka kasih gue bimbingan. He make me feel comfortable at his office gitu loh. Terus lama-lama dia pangku aku. Gitu. Gue udah mulai agak sedikit risih gitu kan. Gitu, pangku. Ya gue, tapi kan karena gue begitu merindukan kasih sayang dari orang tua, gue takut untuk menolak. Ngerti ya Nil ya? Gue takut untuk menolak. Karena kalau gue nolak, gue marah, nanti gue gak disayangin lagi. Sementara gue butuh banget kasih sayang gitu loh. Nah itu terus berlangsung gitu. Sampai dia bikin gue comfortable. Dan lama-lama dia mulai ngeraba-ngeraba. Ngeraba-ngeraba ke kaki, ngeraba-ngeraba ke payudara gitu loh. Jadi gue tuh udah mulai jijik gitu loh. Pingin nangis, pingin marah tapi takut gak berani. Itu tuh berlangsung tidak sekali 2 kali, berkali-kali terus. Sampai akhirnya gue tuh takut banget masuk sekolah. Sampai gue tuh bisa 1 semester tuh bolos 1 bulan, 2 bulan. Jadi gue tuh udah pakai seragam berangkat sekolah gitu ya. Pokoknya kelihatan sekolah gitu, nggak ngecewain mami papi gue gitu. Mami papi gue udah nggak ada atau apa, papi gue udah berangkat kantor. Gue balik lagi ke rumah, gue sembunyi di dalam kamar. Oh my goodness. Can you imagine? Nah, gue selalu berdoa, gue bilang, gue pingin orang ini kalau bisa sakit tapi nggak bisa mati dan membusuk di ranjang. Gue bilang sama Tuhan begitu. Karena gue sendiri prinsipnya, gue sendiri orangnya, sampai hari ini pun gue tiap malam kalau doa sama Tuhan pun, gue tuh akan bilang begini, Tuhan kalau hari ini aku berbuat salah apapun yang tidak berkenan di hatimu, kamu jangan segan-segan menghukum aku. Tapi gue gak mau hukuman itu jatuh ke anak gue atau ke suami gue, no. Kalau aku misalnya hari ini hatiku udah nyeleweng atau aku udah ngelakuin apapun atau pikiranku udah jahat sama orang atau apa, Tuhan sebel, Tuhan marah, Tuhan mau apain aku gak apa-apa. You want to punish me? Okay, I take it. Aku bilang gitu. Jadi itu namanya justice buat gue. Gitu loh. Nah, I also want to do that to this man. Gitu loh. Nah, jadi pada waktu aku disuruh nulis Alkitab adalah firman Allah yang berotoritas, gue tanya sama Tuhan, otoritas kamu di mana? Aku bilang gitu, ya kan? Kamu bilang kamu mau menguduskan aku. Kudusnya di mana ini? Gitu loh. Aku jijik banget nih Tuhan. Lu ngerasa lu sendiri udah gak kudus lagi? Iya dong, jijik dong gue. Lu tau gak maksudnya
beda gitu kalau kita melakukan sesuatu yang memang kita mau ya. Ini kan lu kayak diobok-obok, kayak dilecehkan gitu kan. Dan I was so young, I was only 13 years old. Dan lu gak bisa ngomong ke bokap nyokap juga? Gak mungkin. Lu tau kan mami gue aja panggil gue anak bohoki. Gue mau digamparin lagi. Terus gue mau kasih tau papi gue, I love my dad too much. I don't want, dia tuh udah yang papi gue tuh kerja setengah mati, kerja keras. Gue gak mau, maksudnya dia itu nyusahin dia gitu loh. Nah terus pada waktu gue ngomong gitu tuh gue nangis. Di kamar ganti tuh gue nangis, berhari-hari nangis. Tuhan gak langsung jawab loh Neil. Lo pikir Tuhan jawab? No, God didn't answer me. Sampai akhirnya benar-benar gue mendengar suara Tuhan. Gue kenapa bisa ngeklaim itu suara Tuhan? Karena kalau suara hati itu kan selalu yang melankolis gitu kan. Kalau suara hati gue pasti gue dendam dong. Bener gak ya? Kalau suara kepala lu atau your mind will give you a lot of reason. Bener gak ya? Jadi ini pada waktu suara kepala sama suara hati lagi kayak bergumul gitu ya. Tiba-tiba kayak ada suara yang interrupting, you know. Seriously interrupting. Tuhan tuh bilang gini, Sally, tubuhmu itu akan mengalami kematian. Tubuhmu itu mortal. Ya. But look at you, who can touch your spirit? Terus dia bilang, do you think you go through all this way by yourself? Do you think you go through all this with your own strength? Aku nangis banget. Aku nangis, maksudnya aku baru sadar. Iya ya, maksudnya dengan semua yang Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidupku, Neil. Bisa aja aku menjadi orang yang serupa, melakukan hal yang sama seperti orang-orang itu. But I don't choose that way. So, mungkin setan atau apapun bisa merusak tubuh aku. Kamu bisa melecehkan aku, kamu bisa melakukan apapun terhadap aku. Tapi, but you cannot touch my spirit. And then that night, I pray for him, I forgive him. Kalaupun hari ini dia hidup, I don't want him to get sick. I want him to be in peace with his life, you know. Bila perlu with his grandchildren, you know, nothing. It's just everybody make mistake in their life. Maybe it's everybody have everybody struggle. Everybody have their own maksudnya brokenness. Yeah. I even still struggle until today gitu loh. Jadi itu aku baru sadar ternyata hal yang paling susah untuk kita bisa mengampuni, makanya korban pedofil itu menurut aku ya itu sebenarnya itu berat sekali. Berat sekali. Makanya kenapa aku pingin bagikan ini, aku tuh pingin kita bangsa Indonesia, kamu tahu aku tuh cinta banget sama bangsa Indonesia. Gimana gak cinta? Aku nih separuh Cina, separuh Indonesia, aku sendiri gak tahu. I'm in between, to be honest. Madura Cina gitu ya. Aku kepingin gini, kalau bangsa ini mau maju bukan cuma infrastrukturnya, tapi aku pingin bangsa ini maju dimulai dari mindset dulu. Kalau bangsa ini maju dari punya etika dan moral yang baik gitu loh. Maka dengan sendirinya tuh semuanya nanti akan ditambahkan menurut aku. Karena kemajuan teknologi kadang-kadang belum tentu selalu membawa dampak yang baik untuk manusia. Gila ya, itu dari lu umur 13 sampai lu dari baru kecil bisa maafin 2 Februari 2020 mungkin ya. Misalnya kayak gitu. How do you feel now? Plong. Oke. Plong, bener-bener it's like happy gitu. Sekarang nih, lu udah ngerasa kalau misalnya lu plong, you can truly heal, misalnya kayak gitu ya. Nah, tapi kan dari kecil, dari dibilang anak pembawa sial, habis itu sampai di abuse sexually gitu ya sama kepala sekolah, dan habis itu disomasi sama ibu sendiri, dan sakit sampai harus menjalani operasi banyak banget berkali-kali gitu ya, dan sampai hari ini itu kayaknya nggak tahu ya, kalau misalnya gue jadi lo, gue bisa kepahitan sama Tuhan tuh gampang banget gitu. Kayak gila, hidup gue benar-benar kayak ini banget gitu. Tapi
lu bisa berpegang teguh terus sama Tuhan dan emang ya dari luar kayaknya orang ngelihat wah enak banget rumahnya gede segala kayak gitu, salah satu fashion designer tersukses di Indonesia dan lain-lain. Lu gimana bisa apa ya? Akhirnya tahu nggak sih tujuan Tuhan dimana lu harus ngelewatin tantangan-tantangan yang begitu berat seperti ini gitu? Nah ini kalau kamu lihat perjalanan aku, mungkin beberapa orang juga nilainya aku gini, oh Sally itu orangnya mut-mutan gitu. Ya memang it's true, it's some part of me mut-mutan. Sebelumnya aku sempat berhenti 2013, balik 2015, bahkan kemarin yang sekolah teologi aku tutup juga gitu kan. Ya kenapa moodku up and down ya karena jujur secara mental health aja aku belum healthy. So how can I know the purpose of my life? Aku nggak akan bisa tahu my purpose juga. Walaupun Tuhan udah taruh good purpose ke aku pun aku juga nggak akan bisa menyadarin itu gitu loh. Karena aku sendiri jiwanya aja goncang gitu, labil gitu, nggak akan bisa, nggak tenang gitu kan ya. Kalau kamu sekarang malah nanya ke aku, what is your purpose next? To be honest, I don't know. Sekarang aku tuh, kalau dulu aku orangnya yang gini, aku mau bikin ini, aku mau ini gitu kalau dulu ya. Kalau sekarang aku tuh malah yang gini, aku mau Tuhan, selama Tuhan kasih aku kesehatan, selama Tuhan masih aku kasih kekuatan, dan selama aku masih bisa berguna untuk orang lain, Tuhan kan yang tahu aku punya talenta di mana, bagusnya di mana, Tuhan mau taruh aku di mana, aku mau walking with you now, gitu loh. Sally Kuswanto, obviously fashion designer, itu yang the first thing that pop up gitu ya. Nah tapi ternyata waktu tahun 2013 lu sempet cabut gitu, lu sempet cabut. Yang kalau nggak salah lu sempet bilang, oh ternyata panggilan gue beda nih, kayak gitu. Tapi tahun 2015 lu bilang balik lagi sebagai fashion designer lagi. Dan tadi kita baru denger juga gitu, kalau misalnya tahun 2019 lu cabut lagi dari sebagai seorang fashion designer. Jadi gini, kalau 2013 gue cabut, kan kalau kamu baca di berita-berita itu kan aku ditulisnya kan karena alasan aku pingin spend time more with my children, gitu kan? Ya itu sebenarnya bahasa diplomatis. Sebenarnya bukan cuma mau spend time with family, itu karena aku sendiri merasa banyak kekecewaan di bidang fashion. Aku merasa pada waktu itu aku tidak mendapatkan kesempatan yang equal gitu loh, jujur gitu loh. And then the reason why I come back ya karena aku mikir memang fashion is like in my blood gitu loh, my passion gitu loh. Terus kemarin Rachel ngobrol-ngobrol, ya mami mau nggak kalau misalnya bikin, ini kita masih ngobrol, belum tentu dijalanin juga sih sambil lihat nanti. Coba kita bikin ini yuk project gitu, something more like essential gitu. Memang dari dulu Rachel tuh pernah ngomong, and I was really surprised. Aku bilang, okay, what is the name? Lily. Because Lily is my childhood name. Oh. So my real name is actually Lily. Not Sally. Not Sally. Wait, Sally itu stage name. No. It's not stage name. Jadi gini, dari kecil kan aku dipanggil Lily. Jadi pada waktu umur 17 tahun, papiku bilang kita harus daftar warga negara Indonesia. Ya kan? Nama Chinese-ku tuh Xiu Mei. Gitu. Terus orang Surabaya kan manggilnya selalu belakang kan. Kayak misalnya Daniel, Neil gitu kan. Kayak Lily, Lee gitu. Kayak Herman, Man gitu. Terus aku mikir apa ya antara Shume sama Lily nih. Terus aku mikir oh Shally gitu S-H-A-L-L-Y gitu kan. Terus sampai di Australia dibuat joke sama bule-bule. Is it Sally Kuswanto or Sally, you know like. Iyalah, tipikal lah Australia. Making fun of my name. So aku baru yang, oh my God, it's a wrong spelling, you know. It's supposed to be just Sally. Biar gampang gitu. Biar gampang gitu. Terus aku bilang sama Rachel, ya udah coba kamu bantuin mami. Terus aku ke workshop sebentar, nemuin karyawanku karena ada pesanan tiba-tiba gitu. When I came back home, Rachel make a mood board for me. Wow. It was such a beautiful presentation, the design and the content. Dia nggak sombong sih anaknya, dia presentation gini. Terus dia nanya, what do you think? Yeah, do you like it? Do you like it? Kayak gitu. Yeah, it's good. Yeah. Oh my God. This is the typical Chinese parent, the tiger mother, yes. Instead of, I'm so proud of you.
I'm so proud of you dalam hati gini. Shit, you are way better than me. Gue pertama bilang thank you banget lo udah share sesuatu yang benar-benar kayak and I just want to say that very courageous, you're very berani banget gitu untuk share that gitu ya. Nah, apa sih yang kira-kira mereka yang sekarang lagi nonton gitu, mungkin waktu kecil mereka juga, oh my god, gue juga pernah lagi digituin gitu kan. Dan apa sih yang harus mereka lakuin supaya mereka bisa proses mungkin melepaskan maaf tersebut kepada orang yang melakukan itu ke mereka sehingga mereka jadi korban, atau minimal mereka sendiri di dalam diri sendiri itu bisa sembuh juga kayak gitu, Sal. Ya, jadi kalau misalnya itu memang kejadiannya udah lama, kita juga udah move on with our life, ya udahlah kita ampunin aja kalau menurut saya. Kita ampunin dan kita nggak perlu merasa jijik dengan diri kita nggak perlu marah lagi dengan diri kita sendiri, karena dalam hal ini bukan kita kok yang jahatin orang gitu loh. Kita kan justru kita korban di sini. Tapi justru kalaupun kita pernah menjadi korban dan kita tahu rasanya disakitin orang itu seperti apa, kalau menurut aku ya itu pelajaran hidup supaya kita jangan melakukan hal yang sama kepada orang lain. So kalau saya tuh do the opposite way gitu loh. Tapi kalau yang sekarang lagi nonton misalnya it's happening to you right now, you have to report. Gitu loh. Gak usah takut gitu loh. Justice is justice gitu loh. Jadi buat aku memang keadilan itu harus ditegakkan. Karena sekarang ini dengan adanya sosial media dan lain-lain, aduh. Banyak banget sih actually kasus-kasus gitu ya yang justru disuruh kirim foto lah, foto seksi lah dan lain-lain, dan dikirimnya ke ya orang-orang yang sebenarnya udah tua, cuman dia pakai profile picture-nya diganti-ganti kan fotonya. Gitu. Nah, sama satu lagi sih, ini kan sesuatu yang dari your past gitu ya, dari masa lalu lu yang sangat gelap banget gitu. Lu pernah share ini nggak sama anak-anak lu? Kalau share ini ke anak-anakku udah berapa tahun yang lalu. Karena apa? Aku nggak mau sampai Rachel mengalami hal yang sama aku. Jadi dia harus tahu ini arahnya orang-orang ini mau kemana gitu, harus tahu gitu loh. Lu maksudnya kayak nggak takut malahan kayak si Rachel jadi penasaran, atau mungkin si Jason juga jadi kayak penasaran gitu? Enggak. Cuman dulu Jason pernah ngomong gini sama aku. Wow, Mom, I'm so amazed, what you've been through. And you still like today, some people can be crazy, Mom. Benar. Dia bilang gitu. Oke, so what's next for Sally Kuswanto? Karena lu sendiri kan juga tadi bilang kayaknya 2019 lu lagi meninggalkan fashion dulu, dan lu juga nggak tahu what is the purpose, what's next gitu. Jadi apakah lu akan selamanya meninggalkan fashion dan mulai membangun legacy tersebut sama Rachel gitu? Nah itu, jujur aku nggak tahu. Lucu ya, kayak biasanya anak kalau baru lulus SMA ditanyain sama orang tuanya, what do you want to do in your future gitu. Mereka selalu jawabnya belum tahu gitu. Nah ini sekarang aku udah yang di usia segini, malah dulu aku tahu aku maunya gini. Sekarang di usia aku yang sekarang ini malah aku, to be honest I don't know. Wow. Tapi kalau misalnya nanti memang jalannya aku di fashion lagi, pasti ya nggak akan jauh-jauh balik lagi ke sana kan. Jadi maksudnya lu saat ini juga masih mendengarkan, mungkin masih mendengarkan si suara Tuhan tersebut, kira-kira step selanjutnya itu apa? Kayak gitu ya. Iya. Sekarang nih hubungan lu dengan Tuhan tuh seperti apa? Dan seorang Tuhan di mata Sally itu seperti apa? Oke, seorang Tuhan di mata aku ya. Nah ini juga aku tuh sulit sekali menjawab gitu loh. Aku teringat gini loh, kamu tuh gak akan pernah bisa mengetahui apa yang ada semua dalam rencana Tuhan dan pikiran Tuhan. Jadi sampai saat ini pun aku tuh keep on searching. Tuhan gak akan memberikan jawaban tuh sepenuhnya langsung blek ini aku kasih ke kamu gitu. Gak akan gitu loh. Jadi Tuhan tuh kayak kasih gue perumpamaan itu. So if you're comfortable to call me Jesus, then I'm your God. Wow. Wow. So he is my God. Wow. Gitu loh. Tahun 2019
2 Februari kemarin itu udah lu kayak mengalami let's say lahir baru lah, misalnya seperti itu, you know. Jadi I think sekarang ini ketika lu menciptakan sebuah karya pun Sally Kuswanto lagi, itu udah bukan lagi kepahitan yang ada di situ atau kemarahan atau pembuktian. Justru ada kemungkinan besar your fashion show could be a church. Ya gak sih? Hopefully. Right? Like mungkin dress atau gaun atau your design itu justru bakal menjadi salt and light-nya gitu. Ketika orang memakai itu mereka merasakan the joy that you bring through that art gitu ya nggak sih, kayak the peace, the love. Dan itu bukan cuman oh ya ini baju gue pakai dari Sally, dia kemarin gue ketemu Sally abis itu dia desainin gue ini loh dalam seminggu jadi. No. Itu bukan hasil karya dalam seminggu, tapi itu hasil karya dari lu berapa puluh tahun you know your struggle and everything. Dan that's the karya yang benar-benar bikin itu orang jadi ngerasa wow. Kenapa ketika setiap kali gue pakai baju atau dress atau you know apparel dari Sally Kuswanto, I feel better, you know. It's so kind of him, he's promoting me. Ya nggak sih, maksudnya I hope that will come out gitu, hopefully. You know, from your art gitu, you know. Hopefully. So far ini aku juga mau bagi pengalaman. Memang klienku nggak banyak ya, karena di luar tuh aku dikenal sebagai desainer yang mahal katanya gitu. Jadi banyak orang tuh yang nggak berani come to me, to approach me. Tapi sebenarnya aku tuh mahal-mahal banget enggak loh Daniel. Aku sampai bingung gitu. Mungkin some people just mereka yang overprice myself di luar gitu loh. Mereka sendiri yang overprice myself di luar gitu. Dulu aku tuh pernah kenal bapak-bapak gitu ya. Satu dia nganterin istrinya. Si istri ini along the process making the clothes tuh dia minta tambahan ini gitu. Nah, I was still young, bener-bener yang masih muda baru mulai. Terus aku tuh orang Indonesia kalau mau ngomong harga itu kan paling sungkan kan, bener nggak ya, paling sungkan gitu loh. Jadi pada waktu dia minta tambah ini, aku tuh nggak berani ngomong Pak nanti bakal ada tambahan loh harga atau apa tuh nggak berani ngomong aku gitu loh. Nah singkat cerita setelah bajunya selesai, baru aku sodorin bill-nya gitu loh bahwa ini jadinya harganya jadi segini gitu, jadi banyak gitu. He was so angry with me. He said, "You such a rip off," you know. Waduh. Itu aku pulang langsung nangis gak karu-karuan ya. Aku sampai yang bener-bener dikatain lagi rip off. Harta papi gue aja gue tolak, lu katain gue rip off. Tapi om itu baik banget sih sama gue. Terus om itu tuh lucu gitu. Memang om tuh agak bawel sih. Om tuh agak bawel banget gitu. Terus dia bilang gini, Sally, om tuh bukan maksudnya apa. Lain kali kamu selalu ngomong kalau soal harga di depan. Dia bilang dia tapi masih edukasi aku loh. Karena kalau kamu begini nanti suatu hari orang tuh nggak suka, dia bilang gitu. That's good. I learn from that man. You know? Terus jadi selalu kalau aku ada klien, aku selalu kasih harga yang solid price-nya dulu. Jadi kasih, lu mau nggak harga segini, nanti kalau ada tambah jadi segini. Emang kelihatannya mengagetkan gitu. Tapi aku nggak mau ujung-ujungnya ada kayak pertikaian antara. Sensitif soalnya. Iya, sensitif gitu loh. Jadi thanks to that om, sampai hari ini tuh I have a good relationship with all my client. That's gitu good. You want to say anything? I feel really blessed hearing your story and that you open up and you share something so painful. And I'm just amazed how you could bless the man in the end. And you've held on so long and I felt like it's just amazing to see how you could let go of this and it gets reversed. And now I feel like it's like, you know, like it's like a breath of fresh air. And I hope, for your future that you will feel that lightness and you will carry that with you and you're gonna spread that around you and people are gonna feel that hope. Keep spreading love. Thank you Sally, thank you so much again. Dan kita jujur gue merinding banget sih ngedengar cerita lu dan thank you so much. Lu juga benar-benar bisa se-candid tadi itu dan gue berharap banget mungkin sekarang bagi yang lagi nonton nih Daniel Tetangga Kamu, kalau misalnya lu juga pernah ngerasain apa yang Sally rasain gitu atau mungkin lu kenal seseorang yang mungkin Sally juga pernah ngelewatin gitu. You know, pertama ya yang tadi kita belajarin juga gitu, jangan kita hakimin, jangan kita bilang udah maafin deh tuh orang gitu, soalnya kita sendiri juga gak pernah ngerasain kan. Dan yang ketiga, kita sama-sama ngejalanin kehidupan ini, journey the life
with that person kayak gitu. Dan ya dan yang paling penting adalah maafin sih. Gila, maafin tuh bukan untuk si orang itu ya. Maafin tuh justru buat diri kita sendiri. Yes. Ya, so again Exactly. Sally, thank you for watching guys. Thank you, Sally. Thank you. Alright, selesai sudah perbincangan gua dengan Sally Kuswanto yang deep banget asli. Yang pastinya bisa menjadi inspirasi buat kamu semua yang lagi nonton. Biar nggak ketinggalan, langsung aja subscribe channel Daniel Mananta Network dan pencet tombol lonceng atau belnya ya supaya kamu mendapatkan notifikasi setiap hari pukul 4 sore.